Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Ibrahim Agung, spesialis sehat medik. Dan dokter, kita akan membahas fakta mitos selanjutnya nih dok, terkait tentang persendian ya dok ya. Wah. Nah, banyak fakta mitos yang beredar di masyarakat. Katanya membunyikan sendi itu dapat menyebabkan artritis atau radang sendi. Fakta atau mitos? Keretak-keretak maksudnya ya? Keretak-keretak, betul. Ya. Itu adalah fakta. Fakta. Betul. Itu kan kesannya kayak enak ya dok. Kalau misalnya kita lagi pegel-pegel, biasanya buat jadi relief, jadi lebih tenang, jadi lebih gak pegel tuh biasanya keretak-keretak dokter. Betul. Biasa orang suka keretak-keretak, sakit sedikit dikeretak-keretak. Nah, ini sebenarnya bukan hanya masalah sendi, namun juga masalah tendon namanya, atau urat, atau ada namanya ligamen juga, yang semua itu bisa menjadi penyebab kekakuan sendi. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak, itu boleh. Namun kalau sudah menjadi kebiasaan, itu yang nanti bisa berbahaya. Ya, kalau misalnya kita lagi pegel, sesekali begini memang boleh. Ditambah dengan kita peregangan dari otot-ototnya. Namun kalau nggak ada apa-apa, kita keretak-keretak ya, leher kita keretak-keretak rasanya, badan kita keretak-keretakin, dan itu berulang, kita bisa bayangkan tulang sama tulang ini bergesekan. Nah, inilah yang nanti akan menimbulkan satu proses peradangan dan juga degenerasi atau penuaan dari sendinya. Ciri-cirinya apa dok? Ciri-ciri kalau sendi kita sudah mengalami peradangan. Baik, kita harus lihat dari beberapa tanda-tanda. Pertama, tanda peradangan adalah kemerahan. Jadi di sendinya kita akan dapatkan kemerahan. Kedua, kalau kita raba ada rasa nyeri. Ketiga, kita raba ada rasa hangat. Nah, keempat bisa ada pembengkakan. Yang terakhir, digerakkan akan mengalami kesulitan. Kaku jadinya dok ya. Kaku, betul sekali. Nah, jadi pemirsa hati-hati yang suka keretak-keretak tapi berkelanjutan nih sudah jadi kebiasaan, harus waspada jangan sampai sendi Anda malah jadi sakit atau radang ya dok ya. Betul. Lalu sekali. selanjutnya bagaimana kalau orang yang sudah terlanjur dok? Itu kan enaknya dok kalau lagi pegel, biar nggak pegel tuh keretak-keretak. Solusinya gimana? Baik, jadi ketika sudah mengalami kebiasaan sebenarnya, kita bisa lakukan cara lain. Latihan untuk mengurangi kekakuan dan juga ketegangan dari otot-otot sekitar sendinya. Jadi peregangan itu sangat baik. Contohnya, orang banyak melakukan keretak juga di leher ya. Padahal paling penting untuk di leher yang sering menyebabkan pegel itu ototnya. Maka kita bisa lakukan latihan peregangan atau stretching pada ototnya. Contohnya, misalnya kita bisa sambil duduk, posisi yang rileks, kita bisa lakukan stretching seperti menunduk, ya, kemudian mendongak, ya, kemudian muter ke kanan, kemudian putar ke kiri, dan terakhir adalah patah kanan serta patah kiri. Nah, ini adalah untuk melakukan peregangan pada ototnya. Itu jauh lebih aman dibandingkan kita melakukan keretak-keretak pada sendi-sendi kita. Oke, jadi dengan peregangan juga sebetulnya itu sudah cukup ya dan tentunya Betul aman sekali. dokter. Betul. Jadi pertama kita pertimbangkan aman dulu, baru yang kedua nyamannya. Betul. Oke, itu tadi pemirsa penjelasan tentang persendian oleh Dr. Ibrahim Agung. Terima kasih banyak dokter penjelasannya. Sama-sama dok. Nah, selanjutnya pemirsa saksikan fakta mitos selanjutnya.